Yanto dan Bapak sekarang mungkin hadir di sekolah maupun di rumah. Alhamdulillah bisa bergabung dalam SOT. Di sini saya ditugaskan oleh sekolah nggih di bagian kurikulum ini untuk menyampaikan sedikit tentang teknis pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Jadi Bapak Ibu, kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ya. Jadi untuk pembelajaran kita masih menggunakan daring. Nanti teknisnya kita bisa bermacam-macam ya Bu ya. Bapak Ibu, nanti tergantung kondisinya, bisa melalui chat di WA atau melalui video, bisa juga dengan voice note, dan sesekali kita juga menggunakan Zoom meeting atau Google Meet juga bisa, dan beberapa mungkin juga sudah ada yang menggunakan Google Classroom. Jadi kita memang masih harus daring dulu ya, belum bisa tatap muka. Kemudian untuk pembelajaran tatap muka, kita masih harus menunggu situasi dan kondisi serta instruksi dari dinas ya, karena kan kita tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu, berkaitan dengan kasus COVID yang sekarang ini juga belum mereda ya, jadi kita masih harus menahan diri dulu, membersamai putra-putri belajar di rumah. Semoga kita semua nanti dimudahkan dan dikuatkan sama Allah ya. Kemudian untuk masalah buku ya, untuk buku itu nanti yang kelas bawah, kelas 1, 2, 3 itu masih menggunakan LKS. Untuk kelas kelas 4, 5, 6 kita menggunakan mata pelajaran ilmu. Kita juga ada baca Al-Quran. Untuk Al-Quran itu nanti yang kelas D itu nanti akan diampu oleh sedangkan untuk kelas itu oleh Bu Tandi. Terdengar ya Bapak Ibu suara saya? Oh, ini dimut semua ini. Ya, nanti teknisnya. Oh, terima kasih. Untuk teknisnya ya, nanti setiap kelas itu dibagi dalam beberapa shift. Jadi BAG-nya itu kan kita secara daring, maka menggunakan video call. Jadi nanti sudah ada jadwalnya, kalau sudah waktu jadwalnya BAG, monggo putra-putri dipersiapkan, perangkatnya juga dipersiapkan, nanti guru akan melakukan video call. Setelah itu memang ada dalam sepekan itu ada hari khusus kita menggunakan Zoom itu untuk murojaah, baik itu hadis, kemudian doa, Al-Quran, hafalannya, dan juga pengenalan Al-Maksurat. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekilas tentang teknis pembelajaran di tahun pelajaran ini yang memang kita masih harus melakukan secara daring. Semoga nanti semuanya lancar dan kita semua bisa membersamai putra-putri kita belajar meskipun di kondisi suara kurang jelas pandemi. Mungkin itu dah gitu. Kurang jelas ya? Ya, agak sempat putus tadi Bu.
Atau nanti yang kurang jelas putus-putus. Iya, saya ulangi Kak, ya. yang ini tak taruh. Iya. Mungkin ini, jadi saya ulangi lagi ya, untuk bacaan BAQ itu kan dibagi menjadi 2, ada yang kelas atas dan ada yang kelas bawah. Untuk kelas 1, 2, 3 dari kelas 4B itu nanti diampu oleh Bu Hanifah, kelas 4, 5, 6 itu diampu oleh Bu Rizky. Nanti teknisnya anak-anak BAQ dengan video call, supaya anak-anak bisa belajar dengan video call. Dan nanti juga ada hari khusus itu untuk murojaah sus, itu untuk murojaah doa, hafalan doa-doa pendek, hadis, kemudian hafalan Al-Qur'annya, dan untuk al-maksurat itu untuk BAQ. Kemudian untuk pembelajaran mata pelajaran yang lain kita masih menggunakan daring ya Bapak Ibu, bisa dengan chat yang ada di WA, biasanya kan sudah ada grupnya nggih. Sudah pada masuk grup kelas sendiri-sendiri ya anak-anak, itu ada grup daring, nanti tugas-tugas ada di situ. Kemudian bisa juga dengan video call, nanti sesekali guru akan melakukan video call untuk mengecek kesiapan anak-anak dalam belajar. Apakah anak-anak tetap belajar atau masih bermain-main di jam belajar, itu nanti kita juga cek. Kemudian ada juga berupa voice note, kemudian bisa menggunakan Google Classroom, sesekali kita menggunakan Zoom Meeting, dan mungkin ada juga tipe tugas yang harus diambil di sekolah, kemudian dikerjakan di rumah. Semua itu nanti tergantung situasi dan kondisi. Tetapi yang jelas untuk pembelajaran tatap muka memang kita dinas, karena memang kasus COVID-19 ini kan belum reda nih Bapak Ibu. Jadi kita belum bisa melakukan tatap muka dalam waktu dekat ini. Dan untuk buku, itu untuk yang kelas bawah, itu menggunakan LKS. Kalau yang kelas atas, itu nanti buku-bukunya dipinjamkan dari sekolah. Seperti itu nih. Ada juga yang beli, tapi tidak banyak. Nanti mungkin pengumumannya ada di kelas oleh wali kelas sendiri-sendiri. Mungkin itu ya Bapak Ibu, nanti terlalu lama. Nanti waktunya ini masih digunakan untuk SOT juga, Tenggi. Mungkin demikian dari saya. Jika ada yang kurang jelas, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di chat atau nanti bisa bertanya ke wali kelas, karena ini memang terkendala teknisnya ya. Saya mohon maaf kalau kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan nanti itu apa namanya? Terima kasih kepada Ibu Fenty Lestari Budi Astuti atas penyampaian teknis pembelajaran untuk SD. Acara selanjutnya kita menginjak di acara yang ke-6, yaitu penyampaian teknis pembelajaran untuk TK yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyu Utami. Untuk Ibu Sri Wahyu Utami dipersilahkan. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kami senang bisa bertemu tatap muka walaupun lewat HP, tapi bisa bertemu beberapa wali dari SD maupun KBUT Tunas Mulia. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
kami sampaikan langsung saja berkaitan dengan pembelajaran di KBIT bahwa sama seperti yang disampaikan Bu Yang Fenty nomor 9-nya gimana, Miss? dengan kondisi, mohon maaf ya, peserta mohon di mute dulu ya, biar tidak suaranya biar tidak barengan. Terima kasih. Karena dengan kondisi pandemi COVID-19 ini kita masih ya diharuskan pembelajaran PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Kita kembali lagi ke daring. Untuk kelompok bermain Tunas Mulia, kita pembelajarannya melalui WA, melalui WhatsApp, melalui video, juga melalui kegiatan-kegiatan laporan dengan penyampaian dengan foto, ya, dengan foto, pengiriman dengan foto. Nah, terus untuk pengambilan tugas dilakukan 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali. Nanti pengambilan tugas dan pengumpulan tugas yang akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing seperti itu. Terus kami juga membuat program, insya Allah untuk walaupun hanya sebentar. Seperti tahun kemarin, kurang lebih satu tahun yang lalu, itu kami juga melakukan home visit gitu ya, kegiatan home visit guru ke rumah anak gitu ya, ke rumah anak dengan melihat lokasi. Kalau misalnya lokasi rumah siswa itu berdekatan, maka kita kumpulkan jadikan satu gitu ya, maksudnya 2 anak atau 3 anak gitu ya, walaupun tidak banyak-banyak gitu ya, seperti itu. Jadi kegiatannya ada home visit dan pembelajaran daring seperti itu. Kalau ya semoga PPKM ini tidak diperpanjang lagi, dengan kondisinya bisa bisa aman untuk pembelajaran tatap muka. Maka kami seperti bulan Mei, Juni kemarin, walaupun sebentar kami melakukan pembelajaran tatap muka gitu ya, tapi melihat kondisional lingkungan kita. Kalau memang kondisinya tidak aman bagi semuanya, maka pembelajaran akan kembali ke daring lagi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan ke grup kelas masing-masing. Dari saya mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Wahyu Utami yang telah menyampaikan teknis pembelajaran untuk TK. Selanjutnya kita akan menginjak pada acara yang ke-7, yaitu acara inti. Untuk acara inti ini akan diisi oleh Ustadz Andi Wiyanto SEI. Untuk itu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, siang yang berbahagia, kita masih diberikan anugerah kesehatan, keimanan, sehingga kita dapat berjumpa walaupun hanya sebatas online ya,
Tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita, ya. Apa yang ingin kita bahas mudah-mudahan senantiasa memberikan kemanfaatan buat kita semua, ya. Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga yang ada di sini mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Bapak, Ibu, adik-adikku dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih kami sampaikan siang ini Kak Andi bisa silaturahim, ya. Mudah-mudahan ini bukan terakhir pertemuan kita, tetapi perjumpaan yang paling membahagiakan kita adalah ketika kelak kita dapat berkumpul di surganya. Nah, ngomong-ngomong, ngantuk apa enggak nih jam-jam segini adik-adikku? Ya, mudah-mudahan adik-adik masih ada di sana ya, bersama ayah bunda. Oke, baik. Halo adik-adik, semangat pas semangat hari ini adik-adik? Semangat. Ya, yang semangat mudah-mudahan besok dikasih adik lagi. Allahumma amin. Ya. Adik-adikku semuanya, ayah bunda ya, siang-siang ini insya Allah ya kita bisa sedikit membahas tentang ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi tanda bukti kecintaan kita, bukti syukur kita kepada Allah. Kita bisa menggunakan waktu kita, tenaga pikiran kita untuk bersama-sama belajar ya. Bukan berarti Kak Andi sini lebih tahu, tidak, tapi di sini Kak Andi juga belajar. Kak Andi belajar dari ayah bunda yang hebat semua yang ada di sana ya. Kita sharing-sharing saja dan mudah-mudahan nanti membawa kemanfaatan buat kita semua. Baik ayah bunda, adik-adikku semuanya, adik-adik luar biasa, ayah bunda dikaruniai anak-anak yang hebat ya. Ayah bunda sudah menempatkan putra-putrinya di tempat yang tepat di SDIT Generasi Mulia yang insya Allah ditangani oleh guru-guru yang tepat gitu ya. Karena pada prinsipnya tidak ada anak yang bodoh ya, yang ada adalah guru yang tidak bisa memberikan metode yang tepat untuk anak-anaknya. Nah, untuk itu kita senantiasa belajar, apalagi anak-anak kita hidup di zaman yang luar biasa berbeda dengan zaman kita ya bunda. Adibu auladakum li'annahum makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah, peliharalah, rawatlah anak-anak kita karena kelak mereka akan tumbuh di zaman yang berbeda. Jadi zaman kita benar-benar beda dengan zaman anak-anak kita. Ya. Zaman anak-anak kita saat ini menuntut kita untuk lebih paham tentang kondisi zaman saat ini. Ya, dulu mungkin saat kita kecil tidak ada gadget, ya, tidak ada HP, tidak ada Android, ya. Tetapi saat ini kita bisa tahu perkembangannya luar biasa, ya. Banyak sekali anak-anak kita yang, ya, kalau dari sisi positif bisa untuk belajar seperti ini, tapi kalau negatifnya juga banyak sekali ya. Mereka sibuk berlama-lama di depan HP gitu ya, main game dan lain sebagainya. Inilah dampak positif dan negatifnya. Tetapi inilah perkembangan zaman di mana menuntut kita untuk terus belajar. Ya, kita berikan waktu kita untuk anak. Tak kala anak-anak belajar, kita sebagai orang tua pun juga harus belajar. Ya, jadi University of Life. Belajar dimanapun kita berada, disitulah tempat kita belajar ya, khususnya buat adik-adikku semuanya, di sekolah belajar, di rumah juga belajar, dimanapun Anda berada tetap belajar ya. Mudah-mudahan sekali lagi tadi sudah disampaikan dalam sambutan bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya dari mulai kita lahir sampai liang lahat, sampai nanti saatnya kita selesai dari hidup ini ya. Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, adik-adikku ya. Jadi kalau di Al-Qur'an itu disampaikan dalam surat Al-Mulk ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, ini ya kuncinya. Kenapa Allah berikan kata maut sebelum mati itu? Al-maut, setelah itu baru hidup. Mati baru hidup, karena sesungguhnya, ini saya mengutip menyadur dari Ustadz Abdul Somad ya, sesungguhnya hidup ini adalah kematian dan mati adalah awal dari kehidupan kita nanti. Jadi jika saat ini kita tertidur, kita bermimpi
mimpi adalah bunga tidur kita, maka besok ketika kita mati, hidup kita ini seolah-olah seperti mimpi. Hidup kita yang hanya 60, 50, 70 tahun, ini adalah seolah-olah seperti mimpi nanti ketika kita di alam kubur. Oh, aku sudah bermimpi menjadi seorang ayah, aku bermimpi menjadi pejabat, aku bermimpi menjadi ini itu ya. Jadi ketika kita mati, maka hidup kita inilah ibaratnya seperti mimpi. Jadi hakikatnya hidup ini adalah mati dan mati adalah awal kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan ayah bunda kita siapkan generasi terbaik putra putri kita sehingga nanti ketika saatnya kita sudah tiada atau sudah mati, doa-doa mereka lah nanti yang akan memberikan kita cahaya terang di alam kubur, membawa kita menuju ke akhirat, menuju jannahnya. Allahumma amin. Amin. Ya. Ayah bunda, ini sekedar permulaan dari saya. Sekali lagi, anak-anak adalah investasi dunia akhirat, ya. Keberhasilan mendidik mereka di saat kecil bisa akan kita peroleh atau kita unduh atau kita rasakan ketika nanti kita sudah tua, ya. Betapa banyak orang tua yang merasa kesepian ditinggal anak-anaknya, ya. Betapa banyak orang tua yang merasakan bahagia ketika di saat susahnya ada anak-anak yang mendampinginya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, langsung kita menuju ke inti, yaitu ayah bunda. Jadi soleh dan solehah, ya, itu adalah salah satu indikator kebahagiaan seorang orang. Menurut Ibnu Abbas ketika ditanya, wahai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, apa sih yang dimaksud bahagia? Apa sih bahagia itu? Ibnu Abbas menyampaikan indikator kebahagiaan seseorang atau dunia akhirat ada 7. Yang pertama, qalbun syakirun. Orang yang ingin merasakan hidupnya bahagia, maka di hatinya akan selalu bersyukur. Banyak alhamdulillah, sedikit alhamdulillah. Bersyukur, dan bersyukur. Ya, jadi pertama bersyukur. Yang kedua al-azwaju sholih, pasangan hidup yang sholih. Ayah bunda punya suami sholih, insya Allah bahagia. Suami punya istri yang sholih, insya Allah bahagia. Ya, minimal sudah nyicil bahagia di dunia. Apalagi insya Allah nanti di akhirat. Yang ketiga adalah al-auladul abror, ini yang nanti kita akan bahas ya. Anak yang senantiasa berbakti sama orang tua. Ya, anak yang taat kepada Allah, ini juga indikator kebahagiaan. Ibu, ayah, bunda sudah bersyukur, ayah, bunda punya pasangan yang soleh, ayah, bunda punya anak-anak yang soleh, itu sudah paling tidak bahagia. Tambah lagi yang keempat, apa itu? Yang keempat adalah al-malul halal, rezeki yang halal, ya, rumah yang dihasilkan diperoleh dari cara yang halal. Mobil, motor, kendaraan, semuanya dari cara yang halal. Diperoleh dengan cara yang halal, insya Allah itu juga bahagia. Apa yang pertama tadi? Hatinya bersyukur, ayah atau bunda yang solih, putra-putri yang solih, harta yang halal. Yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah tafaquh fiddin, selalu bersemangat dalam beragama, mempunyai giroh yang kuat dalam beragama. Semakin bertambah usianya, semakin bersemangat. Nah, insya Allah ya. Berikutnya adalah apa? Setelah itu, yang pertama tadi apa? Qalbun syakirun, al-azwaju sholih. Terus yang ketiga al-auladul abror, al-malul halal, tafaquh fiddin. Yang keenam apa namanya? Lingkungan yang baik. Nah, albi'atu sholihah, lingkungan yang baik. Nah, ayah bunda menempatkan atau mendaftarkan putra-putrinya di SDIT ini, insya Allah itu adalah lingkungan yang baik. Ayah bunda bertemu dengan wali-wali yang lain, wali-wali yang sholih, insya Allah itu juga lingkungan yang baik. Ya, ini juga kebahagiaan. Yang ketujuh, umur yang barokah. Nah, ayah bunda 7 hal ini kata Ibnu Abbas, kalau diri kita mendapatinya, maka kita termasuk orang yang bahagia dunia akhirat. Nah, insya Allah ya ayah bunda,
Nah, kita masuk ke kajian kita yang mungkin agak sedikit mendalam ya, tentang al-auladul abrar. Al-auladul abrar, anak yang solih, yang berbakti. Sebagaimana di dalam pamflet atau brosur yang disampaikan bagaimana seorang Ismail ya, kita sudah tahu ceritanya bagaimana, nggak usah ulang-ulang lagi. Tapi ada satu hal yang menarik dalam ayat surat As-Saffat ayat 102 itu ya, nanti bisa dibuka ya. Falamma balagha sa'yan ya, ketika falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah mencapai usia yang sa'ya, yang cukup ya, yang balik ya, ada yang menyampaikan itu yang balik. Maka saat itu apa yang Ibrahim dapati? Saat itu Nabi Ibrahim mendapat perintah yang luar biasa, ini menjadi ujian besar ya. Apa itu perintahnya? Ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpiku. Nah, sudah tahu ya mimpinya apa? Disuruh menyembelih anak ya, anni adbahuka, aku menyembelihmu. Terus apa yang disampaikan Ibrahim lagi? Fangdur madza tara ya, renungkan, pikirkan bagaimana pendapatmu wahai Ismail ya. Fangdur madza tara, ingat ya, nanti kita bahas perkataannya. Fangdur madza tara ya. Lalu berikutnya apa yang disampaikan? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata si Ismail itu jawabannya luar biasa, yang menyentuh sekali ya. Ayah bunda, yuk kita sedikit membahas ayat ini yang luar biasa ini ya. Luar biasa, ini menjadi inti pembahasan kita supaya nanti bisa sedikit merenungkan tentang ayat ini ya. Ya bunayya inni ara fil manam, aku melihatmu dalam mimpiku. Ayah bunda, ya bunayya itu adalah kalimat panggilan seorang ayah untuk anaknya yang seorang anak yang mulia, anak yang sangat disayangi, sangat dicintai. Maka dipanggillah kata ya bunayya. Nah, pemilihan katanya luar biasa Al-Qur'an. Ya bunayya. Sebagaimana Luqman menasihati anaknya, ya bunayya, ya hai anakku, janganlah kau melakukan kesyirikan, sesungguhnya itu dosa yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya bunayya, ini kunci. Jadi ayah bunda ketika memanggil putra putrinya, panggil dengan kalimat yang terbaik yang mereka sayangi. Ya, jangan misalnya anaknya gendut, gendut, jangan ya. Atau apalah ya, nama-nama yang itu bisa menjadi doa nantinya ya. Jangan. Tapi panggillah nama anak dengan nama yang kesayangan yang mereka sukai. Terus berikutnya, ini ara fil manam, aku melihat dalam mimpi. Apa yang dilihat? Menyembelih. Bayangkan ya, anni adbahuka fangdur madza tara. Anni adbahuka, aku menyembelihmu. Bayangkan ayah bunda. Seandainya ini kita tunjukkan kepada putra putri kita, le anakku, mau bengi aku ngimpi lu. Ngimpi apa Pak? Aku kok nyembelih kowe gelem ora? Nah, kira-kira anak kita gimana kalau tanya gitu. Tapi luar biasa, Ismail mengatakan apa? Ya abati if'al ma tu'mar. Ya ayahku. Ingat ini kata kunci lagi, ya abati ya. Sebelumnya Ibrahim mengatakan fangdur madza tara. Renungkan, pikirkan bagaimana pendapatmu. Jadi Ibrahim ini menyuruh, pertama Ibrahim mengajak diskusi. Nah, ini sesi penting ya ayah bunda, buat yang punya putra putri yang usia sudah balik ya, atau menjelang dekat-dekat balik gitu ya. Ajaklah anak sering untuk berdiskusi ya, berkomunikasi, berdiskusi. Karena inti dari hidup berkeluarga itu adalah komunikasi. Seandainya komunikasinya baik, insya Allah perkembangan dalam rumah tangga itu juga baik ya. Lingkungan keluarga jadi baik. Tapi seandainya komunikasi sudah mulai terhambat ya, ada sekat-sekat itu komunikasi, itu akan menjadi permasalahan tersendiri. Ya, jadi Ibrahim mengajak anaknya untuk berdialog, berdiskusi. Ya, dia dekati anaknya, dia panggil dengan nama yang terbaik, lalu kemudian dia utarakan apa yang Allah perintahkan melalui mimpinya. Walaupun itu perintahnya sangat besar ya, suruh menyembelih, tapi dia sampaikan ke anak, karena itu adalah perintah Allah. Fangdur madza tara, pikirkan bagaimana pendapatmu. Bayangkan ya, Ibrahim menyuruh Ismail untuk berpikir dulu sebelum berpendapat.
Jadi Ibrahim hendak mengajarkan kepada anaknya, wahai anakku, secara tidak langsungnya, sebelum engkau berpendapat, pikirkan dulu. Banyak orang-orang sekarang itu banyak ngomong tapi nggak dipikirkan, ya. Asal ceplas-ceplos tapi nggak dipikirkan bagaimana akibatnya, bagaimana efeknya, ya. Tetapi Ibrahim mengajarkan pada kita semua, yuk kita ajak anak-anak kita berpikir, setelah itu baru kemukakan pendapat, ya. Jadi kita buka cara pemahaman berpikir anak-anak kita, ya, dengan memberikan pengertian-pengertian, lalu kita mintakan pendapat mereka bagaimana. Inilah Ibrahim dan Ismail, ya. Yang lebih luar biasanya lagi adalah ketika Ismail menjawab ya abati, ya. Abati itu dalam bahasa Arab kata Ustadz Ade Hidayat itu ada 3 ya, sebutan ayah pada anaknya. Yang pertama abi, yang kedua buya, yang ketiga abadi. Kalau abi itu sebutan anak kepada orang tua karena rasa hormatnya. Sedangkan buya sebutan anak kepada ayahnya karena rasa sayangnya terhadap ayah. Kalau abadi itu sebutan anak pada orang tua karena rasa hormat dan sayangnya. Ini keberhasilan Ibrahim mendidik Ismail. Saking sayangnya Ismail memanggil ayahnya ya abadi, ya. Dia hormat, dia sayangi ayahnya tersebut. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi Ismail tidak sekonyong-konyong apa ya, langsung emosi menjawab, woi ayahku kenapa kau ingin menyembelih aku, bukankah aku anakmu? Bukan. Tetapi karena dia tahu itu perintah Allah, dia langsung sami'na wa ata'na. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, ya. Entah itu pahit, entah itu tidak mengenakan, menyenangkan, selama itu perintah Allah, lakukan wahai ayah. Ya, satajidunu insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau akan mendapatiku termasuk orang yang bersabar. Nah, ini luar biasa ya ayah bunda, ini keberhasilan seorang Ibrahim mendidik Ismail. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai Ismail rela memberikan nyawanya untuk Tuhannya. Keberhasilan Ibrahim apa? Sampai-sampai rela memberikan anaknya untuk Tuhannya. Walaupun ini sebatas ujian, tetapi ini luar biasa. Di dalam ayat yang singkat ini terkandung banyak pesan-pesan ayah bunda. Yang pertama adalah bagaimana nilai-nilai ketauhidan itu diletakkan di atas segalanya. Sehingga apa? Sehingga Ismail pun bisa merasakan, ya. Belum lagi ketika kita berbicara Siti Hajar ayah bunda, ditinggal di Mekah yang waktu itu tandus tidak ada apa-apanya. Dia tanya, apakah kau akan meninggalkanku di tempat ini yang tidak berpenghuni? Berkali-kali dia tanya pada Ibrahim. Lalu Ibrahim menyampaikan bahwa ini adalah perintah Allah Tuhan kita, Tuhanku. Lalu Siti Hajar pun mengamininya dan bisa menerima, ya. Jadi terkadang ayah bunda, apa yang menurut kita jelek, menurut kita itu tidak baik, tapi belum tentu itu semua jelek di mata Allah. Terkadang ada orang tua yang tidak tega melepaskan anaknya, ya, mungkin sehari di sekolah atau mungkin di pondok pesantren, ya, tidak tega karena kasihan dan bla 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 gitu ya. Tetapi padahal disitulah ternyata anak akan banyak ditempa dengan ilmu, ditempa dengan pembelajaran. Nah, ayah bunda semuanya ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa membangun atau bisa mencetak generasi-generasi mulia, generasi-generasi Ismail ya yang hadir di tengah-tengah keluarga kita ya. Sehingga kita mendapatkan 1 di antara 7 kebahagiaan dunia akhirat kita. Allahumma amin ya. Ayah bunda, karena ini kelas 1 sampai 6, tentu ayah bunda memiliki tingkat usia yang berbeda-beda ya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, anak itu dibagi menjadi 7 fase periode. 0 sampai 7 itu disebut usia la'ibuhum, masa-masa bermain. Sehingga buat ayah bunda yang punya anak usia 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun sampai 7 tahun, konsepnya adalah tetap bermain, tetapi bermainnya yang positif, yang penuh dengan nilai-nilai pendidikan, edukasi. Ya, jadi ayah bunda nggak usah marah ketika nanti adik-adik anteng toh lari-lari ya,
tawaf keliling-keliling gitu ya, ada yang lempar jumroh ya, melempari orang tuanya apa itu ya, Isra Mi'raj manjat ke atas meja. Tapi itulah ke sisi anak ya, karena mereka laibuhum, masa-masa bermain. Nah, mohon dimaklumi ya, bersabar dengan kondisi anak yang seperti itu, karena itu adalah taraf usianya ya. Ketika sholat dinaiki pundaknya, Kak Andi juga sering seperti itu. Nabi Muhammad pun dengan cucu-cucunya gitu, kalau sholat digendong gitu ya, kadang naik ke atas punggungnya ketika sujud ya, karena memang itu usia mereka ya. Nanti silakan bisa dibuka di psikologi pendidikan anak, itu banyak sekali. 7 sampai 14 disebut adipuhum, masa-masa kita menanamkan akhlak budi pekerti pada anak-anak kita ya. Nah, kunci keberhasilan pendidikan itu apa? Yang pertama adalah keteladanan. Keteladanan adalah kunci utama keberhasilan seorang pendidik. Rasulullah berhasil ya menciptakan ya, bukan sahabat-sahabat yang luar biasa ya, umat yang insya Allah luar biasa ya, dari mulai sahabat ya, tabiin, tabiin dan seterusnya, itu dari apa? Dari keteladanan Rasul. Sehingga dengan keteladanan itulah seluruh umatnya bisa melihat, mencontoh kepada Nabi Muhammad ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dari keteladanan itulah kunci keberhasilan. Ayah bunda, yuk kita berikan keteladanan pada anak-anak kita. Yang kedua selain keteladanan adalah kesabaran, jelas. Ayah bunda harus punya persediaan sabar yang luar biasa. Karena era zaman now itu benar-benar berbeda dengan waktu itu. Zaman sekarang zaman menuntut kita untuk banyak bersabar. Orang dulu hilang jelas di gondol WW. Kalau orang sekarang hilang di gondol apa? Di gondol HP ya, di pojokan mainan HP gitu ya. Nah ini berbahaya ya. Belum lagi nanti ketika mereka chatting bertemu dengan kawan-kawan di medsos, itu jauh lebih mengerikan sekali. Nah ya bunda itu ya. Jadi keteladanan, kesabaran. Yuk kita berikan waktu. Nah ini jangan sampai keliru memahami ya. Ini saya baca di bukunya Faudil Alim. Banyak para orang tua yang salah mengartikan ya. Yang betul itu memberikan waktu atau meluangkan waktu ayah bunda. Nah, memberikan waktu. Memberikan waktu. Nah, bukan meluangkan waktu tapi memberikan. Kita berikan waktu kita memang untuk anak-anak kita. Kalau meluangkan waktu nanti apa ya, sisa-sisa tenaga pikiran kita berikan pada anak. Kita pulang kerja capek ya, mungkin ada stresnya, pulang ketemu anak dengan kondisi seperti itu, maka quality time tidak akan terbentuk di sana ya, terbangun. Maka yang betul adalah memberikan waktu, kita alokasikan waktu khusus untuk anak-anak kita. Silahkan nanti diatur sehari jam berapa sampai jam berapa, yang di situ kita totalitas benar-benar ingin mendampingi anak, bermain bersama anak, belajar bersama anak ya. Jangan nanti ketika belajar sambil lihat HP gitu, orang tuanya sambil chatting-chattingan. Nah ini juga kurang bagus ya. Maka di dalam psikologi itu ada yang disebut market deprivasi sama maternal deprivasi. Mungkin nanti ada psikolog yang ada kali ini ya. Saya cuma sedikit membuka saja. Jadi maternal deprivasi dan market deprivasi. Market deprivasi itu deprivasi terselubung ya. Secara fisik anak dekat sama orang tua, tetapi secara batiniahnya ya, ikatan emosionalnya jauh. Karena apa? Salah satunya dikarenakan orang tua dekat dengan anak tetapi tidak memberikan quality time, tidak memberikan waktu terbaiknya, waktu yang berkualitasnya. Sehingga seolah-olah dekat di jasadnya dekat tetapi hatinya berjauhan. Nah ini juga kurang bagus ya. Nah ayah bunda rahimani wa rahmatullah, buat adik-adikku semuanya, yuk sekali lagi kita bersyukur Allah akan memberikan kita rezeki yang luar biasa sebagaimana doa yang kita panjatkan. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rezeki, ilmu dan amal ya. 3 hal ini sebenarnya sudah cukup bagi kita. Rizki itu beda dengan gaji ya bunda.
Rezeki itu dari Allah, gaji dari bos, ya, dari atasan. Rezeki itu bentuknya bermacam-macam, materi non materi. Sedangkan gaji itu sifatnya materi, ya. Rezeki dari jalan yang tiada disangka, kalau gaji tanggal 1, tanggal 2, ya. Rezeki kita tidak tahu jumlahnya berapa, terserah Allah memberikan bagaimana, ya. Tetapi kalau gaji sudah ada patokan atau ukurannya. Nah, anak-anak kita itu adalah rezeki. Dalam konsep rezeki itu ada 3, ya Bunda. Yang pertama, rezeki yang Allah jaminkan, Allah berikan, siapapun Allah kasih. Udara, matahari, semua Allah berikan. Yang Islam, yang kafir, Allah berikan. Itu adalah rezeki yang Allah jaminkan. Hewan pun Allah berikan. Yang kedua adalah rezeki yang diikhtiarkan, ya, digantungkan, diusahakan, seperti gaji yang selalu kita dapatkan. Itu kenapa kita dapat? Karena kita bekerja, ya. Jadi ada rezeki yang kita ikhtiarkan. Yang ketiga adalah rezeki yang dijanjikan. Nah, ya, yang pertama adalah dijaminkan, diikhtiarkan, lalu dijanjikan, ya. Allah berikan ketika nanti saatnya telah tiba, ya. Makanya kita berdoa, Robbi habli minas solihin, Robbi ja'alni muqimas sholah, wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita mohon terus sama Allah, minta diberikan anak soleh ya Allah, kami akan aku anak soleh. Hingga pada akhirnya kelak kita akan tahu, ya, ketika kita sudah tiada, doa-doa mereka itu yang terus mengalir, amalan-amalan mereka terus mengalir. Bapak Ibu, ini yang perlu juga kita perhatikan. Anak itu, Bu, ayah bunda, jika dia usianya belum balik, masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, mereka melakukan amal soleh, maka amal solehnya itu akan diberikan pada kedua orang tuanya juga. Anak kita kelas 1, kelas 2 ngaji di sekolah, ya, hafalan, maka amal solehnya masuk ke rekening orang tua. Tetapi seandainya mereka melakukan kejelekan, ya, entah itu berkelahi, berkata jelek, meninggalkan sholat, dengan catatan belum balik, maka anak kita tidak akan ditulis dosa. Lain halnya ketika anak kita sudah balik, sudah terikat dengan hukum. Nah, ini perlu hati-hati buat para orang tua. Anak kita sudah kelas 5, kelas 6, SMP, SMA, itu sudah terikat dengan hukum syariat. Ketika mereka meninggalkan sholat, maka orang tuanya siap-siap ikut tercatat namanya. Ya, anak kita sudah balik kok masih sering berbuat maksiat, maka itu hati-hati. Ya, ini catatan penting buat kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mempersiapkan sejak dini mungkin untuk menghadapi masa-masa balik. Jadi ketika anak balik itu mereka benar-benar sudah siap menerima tanggung jawab, ya, menerima syariat yang telah Allah tetapkan. Nah, ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, jadi sekali lagi anak-anak kita itu adalah investasi dunia akhirat. Yuk kita jaga bersama-sama, kita selalu doakan. Kalau perlu ayah bunda, ini tips sederhana ya dari para psikolog itu, ya. Anak kita sambil jadi ya, karena sentuhan fisik itu ternyata otak dan ya, ayah bunda sekali lagi ada di rumah, kita dampingi anak-anak kita dalam belajar. Kita dampingi anak-anak kita dalam belajar, ya, kita berikan quality time, kita berikan waktu buat anak-anak kita untuk merasakan kedekatan dengan kedua orang tuanya. Jangan sampai anak-anak nanti dekat dengan orang tua tetapi merasa tidak memiliki. Ya. Bukankah dikatakan baiti jannati? Apa itu? Rumahku, surgaku. Ya, rumahku, surgaku. Surga, ya bunda, standar penduduk surga paling nggak tersenyum. Jadi ayah bunda kalau ada di rumah, yuk kita jadikan rumah kita itu seperti surga buat anak-anak kita.
kita senyum, kita berikan yang terbaik buat mereka, ya. Tidak harus materi, tetapi kita berikan kebutuhan batiniah, kita kasih sayang, insya Allah itu jauh lebih cukup ya buat anak-anak kita. Nah, ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, ini kita akibat pandemi seperti ini menuntut para orang tua selalu dekat dengan anak-anak. Disinilah kesempatan. Ternyata hikmahnya Allah berikan pandemi COVID ini agar para orang tua bisa membersamai anak-anak, mendampingi anak-anak. Ya, kita sudah memasuki, tadi Kak Andi buka update terakhir, Indonesia itu memasuki peringkat ke-14 dunia dengan jumlah terpapar COVID paling banyak. Peringkat ke-14 dengan positif harian terbanyak di dunia, 1.300 berapa itu tadinya. Nah, makanya himbauan pemerintah prokes dan protokol kesehatan, ya. Ada 3M 5M itu ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Tetapi yang sering dilupakan orang adalah prokes. Apa itu prokes? Protokol keislaman. Jadi ada prokes, ada prokes. Prokes protokol kesehatan, prokesnya protokol keislaman. Bagaimana syahadat kita, sholat kita, puasa kita, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Syahadat kita, orang yang sudah bersyahadat, ini kalau dikaji panjang sekali ini, paling tidak di dalam dirinya itu ada la hubban illa lillah. Enggak ada yang dicintai kecuali Allah. Ya. La khosyatan illa lillah, ya ada yang ditakuti kecuali Allah. La ta'atan illa lillah, ya ada yang ditaati kecuali Allah. La ibadatan illa lillah, ya ada yang diibadahi kecuali Allah. Ya. Jadi la hubban illa lillah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau mengaku cinta Allah, maka cintai, ikuti Allah. Allah menyuruh kita sholat, yuk kita sholat. Allah menyuruh kita untuk mendidik putra-putri kita dengan baik, yuk kita didik mereka dengan berikan yang terbaik. Ya. Wal yahsal ladzina la taraku dzurriyyatan di'afan. Hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan generasi di belakangnya generasi yang lemah. Ya, kalau sudah bicara anak ini Kak Andi merinding, ya. Kenapa? Kak Andi takut jika nanti anak-anak Kak Andi sudah pada balik, mereka tidak mengerti tentang syariat Allah, itu paling mengerikan. Masalah pinter itu bonus, ayah bunda. Para nabi semuanya berdoa menginginkan anak yang soleh, bukan yang pintar tapi yang soleh. Karena dengan kesolehan itulah yang bisa menjaminkan kebahagiaan kedua orang tuanya dunia akhirat. Ya. Jadi soleh peringkat yang pertama. Anak yang soleh insya Allah dia akan mengerti bagaimana cara Iqra. Ya. Ayatnya jelas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, pintarlah, pandailah, cerdaslah. Tapi ingat bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau hanya sekedar Iqra ayah bunda, Indonesia ini sudah banyak orang-orang pintar, S1, S2, S3, S-lilin, S-tungtung banyak, ya. Tapi nyatanya negeri kita tidak bisa maju, malah terus tingkat korupsi terus banyak sekali. Bahkan yang korupsi itu orang-orang pintar. Kenapa? Karena dia hanya Iqra, padahal ayatnya jelas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Allah nggak pengen kita hanya serta-merta pintar saja, tetapi juga bismi rabbikal ladzi khalaq. Selalu ingat Allah, ya. Selalu pandai berzikir, mengingat Allah, sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan ilmu dan kepintarannya di hadapan Allah. Ilmu dan kepintarannya memberikan kemaslahatan buat semuanya. Ya, dia berikan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia takut karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar dan yakin betul bahwa ilmu itu Allah yang anugerahkan, lalu dia berikan kepada Allah. Nah, generasi inilah yang kita harapkan dari SCT, generasi mulia. Generasi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ipteknya bagus, imtaknya juga bagus. Ilmu pengetahuan bagus, iman takwanya juga bagus. Ya, bunda, inilah yang hendak kita ingin
menciptakan generasi-generasi seperti ini, generasi robbani, generasi mulia yang insya Allah akan memberikan harapan dan pencerahan bagi umat, membawa kebahagiaan kedua orang tuanya dunia akhirat. Allahumma amin. Ya, ayah bunda, ada yang mau bertanya? Ini ada sesi tanya jawab nggak ini ya, Pak MC, atau ada sesi diskusi yang mau ingin menambahkan begitu mungkin? Ada? Ini nggak bisa dengar suara yang lain Kak Andi ya. Jadi mungkin ayah bunda ada yang ingin berkata atau menyampaikan sesuatu boleh ya. Karena kita sifatnya diskusi bersama. Ada mungkin? Halo, masih hidup ini? Masih. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Mungkin mau nambahkan juga nggak apa-apa ya. Wali Fauzan kelas 4A mau bertanya Ustaz. Oh iya, Mas Fauzan, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau tanya, Ya. gimana kalau anak kita itu disuruh sholat, tapi dianya nggak mau? Waduh. Ya kadang. Gimana cara mengatasinya, Pak? Ya, yang pertama saya sampaikan tadi keteladanan. Anak-anak harus bisa merekam, melihat langsung orang-orang terdekatnya, terutama orang tua. Aktivitas orang tua anak-anak harus tahu betul. Apalagi masalah ibadah, orang tua harus memberi contoh langsung. Yang kedua, persiapkan kesabaran ayah bunda. Ya, memang mendidik anak sendiri itu jauh lebih susah daripada orang lain, betul ya? Guru pintar bicara di ruang kelas tentang sholat, tapi belum tentu anaknya sholat. Betul nggak? Maka harus sabar, dan sabar ya. Yang ketiga, sedikit demi sedikit kita berikan pengertian. Terlebih ketika mereka sudah balik, sudah terikat hukum. Ya, berikan pengertian pada mereka, anak-anakku, kita beragama Islam. Kita punya Tuhan Allah, Allah menyuruh kita ini itu. Yuk kita bersama-sama membangun keluarga, bukan hanya dunia tapi keluarga di akhirat. Dunia ini kita cuma sebentar anak-anakku, paling 30-40 tahun kita bersama. Setelah itu nanti kita berpisah. Setelah itulah nanti dipertemukan kembali. Nah, kita ingin perjumpaan yang abadi nanti di surga. Kita ingin kumpul. Nah, ayah bunda dibangun pengertian itu, wawasan akhirat pada anak-anak kita ya, terus setiap hari. Yang keempat, ayah bunda yang perlu juga, ayah bunda juga harus ikut memantau perkembangan anak ya. Kalau anak-anak sudah ada tanda-tanda mengkhawatirkan, ya mungkin dia suka lagu-lagu yang kurang pas, kurang bagus untuk seusianya. Nah itu ayah bunda harus peka. Jadi ayah bunda harus punya kepekaan. Anak-anak kok main HP berjam-jam sudah melebihi batas waktu. Anak-anak kok mulai sudah sholat ditinggalkan. Nah itu harus peka orang, jangan didiamkan. Harus tahu hal-hal yang dilakukan anak-anak. Tidak hanya teman bermain di rumah, tetapi di medsos. Silakan ayah bunda buat anak-anaknya yang sudah punya akun Facebook, Instagram, dipantau di sana bagaimana statusnya, bagaimana pertemanan percakapannya. Ya, syukur-syukur ayah bunda masuk berteman dengan anak-anak kita supaya ikut memantau. Gitu ya. Jadi benar-benar harus pegang, harus totalitas kita untuk mengawasi anak. Ya, ayah bunda jadi seperti itu. Sedikit demi sedikit ayah bunda ya. Berikan keteladanan, kesabaran, setelah itu pemahaman pada anak-anak, ya, arti hidup, arti beragama, arti berkeluarga dan lain sebagainya pelan-pelan. Syukur dicari saat-saat yang mudah buat anak menerima, ya. Apa itu? Mungkin saat bersua dengan saat sedang di ruang makan bersama pelan-pelan, atau mungkin saat mau tidur. Nah, saat mau tidur kita berikan pada anak, kita dampingi, kita ngobrol-ngobrol kecil buat anak-anaknya, ngobrol-ngobrol kecil, happy gitu sambil kita selipkan nilai-nilai di sana, ya. Atau mungkin di saat-saat anak sedang santai, sharing, terus bercerita tadi di sehari ngapain aja nak, main dengan siapa, gitu. Kita selipkan nilai-nilai ya seperti yang bisa kita lakukan, ya. Karena memang daya tangkap anak itu
sangat terbatas ya. Bahkan untuk mencerna kata pun anak-anak masih terbatas, jadi kita harus memang pelan-pelan memberikan. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mungkin ada yang lain mungkin. Halo, masih hidup ini? Ada yang lain, Ayah Bunda? Monggo Bapak Ibu yang lainnya bisa bertanya, bisa lewat chat ataupun langsung. Syukur ada yang menambahkan, biar Kak Andi juga ikut belajar juga. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, bisa di kolom chat. Sedikit tambahan ya Bunda. Ini dari referensi yang Kak Andi baca juga. Jadi usia itu ada 3, setahu Kak Andi. Ya, boleh nanti ditambahkan. Yang pertama ada yang disebut usia biologis. Yang kedua usia kronologis. Yang ketiga usia psikologis. Biologis, kronologis, psikologis. Yang pertama usia biologis adalah usia fisik seseorang, ya. Ada orang yang usianya 20 tahun, tapi wajahnya, badannya itu terlihat seperti 40 tahun. Ada enggak? Ada yang usianya 40 tahun, terlihat seperti 25 tahun. Itu disebut usia biologis. Oleh faktor apa yang mempengaruhi? Faktor DNA, ya, keturunan, gaya hidup, pola makan, ya, disebut faktor usia biologis. Yang kedua adalah usia kronologis, usia yang dihitung dari kelahiran seseorang, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Yang ketiga adalah usia psikologis, usia kematangan berpikir seseorang. Nah, ketiga usia ini harusnya seimbang, sinkron. Ya, jangan sampai satu di antara yang lainnya nggak sama. Akhirnya apa yang terjadi? Ada orang yang usianya 40, usia biologisnya, kronologis 40, tetapi usia psikologisnya seperti anak-anak. Usia 40 tahun tapi seperti anak-anak, main aja ya, ngalor itu nggak jelas tujuannya ya. Dan sebaliknya, ada seorang yang usianya 20 tapi cara berpikirnya sudah seperti 40 tahun. Berarti sudah matang lebih cepat. Buat anak-anakku, ayah bunda, buat anak-anakku yang ada di rumah, kita harus menseimbangkan ketiganya. Pertama, usia biologis, silahkan diberi kebutuhan makannya yang tepat, gizi dan lain sebagainya. Tetapi juga usia psikologisnya harus kita benar-benar perhatikan, perkembangan psikologisnya. Jangan-jangan sampai anak-anak itu telat. Biasanya kalau di sekolah itu akan terlihat sekali ayah bunda. Di kelas ada 40 anak, usianya hampir sama-sama rata, ya, usianya sama, tapi yang mikir beda-beda. Ada satu anak itu yang dewasa, ya, disuruh ini itu patuh. Ada anak-anak itu yang membangkang, ya. Ada masa seperti anak-anak kecil atau di beberapa tingkat di bawahnya. Berarti dia usia psikologisnya belum bagus gitu. Nah, ini perlu kita sama-sama kita upayakan untuk ketiganya ini baik. Nah, karena yang usia psikologis, kematangan berpikir anak ini penting sekali ya. Apalagi buat anak-anak kita sudah balik, ini harusnya sudah mengerti. Sholat tanpa diperintah itu sudah ditunaikan. Ngaji sudah otomatis dia lakukan sendiri tanpa disuruh. Ini yang kita harapkan yang seperti itu sebenarnya. Jadi kita gugah kesadaran anak-anak. Itu ya ayah bunda. Ayah bunda juga sama semuanya ya. Karena banyak ayah bunda sekarang itu yang apa namanya istilahnya itu apa? STNK. Sudah tua nakal kembali. Ada lagi yang MKKB, masa kecil kurang bahagia. Usianya 50, anaknya 4, gawean mainan HP. Itu juga ada ya. Tapi bukan wali murid sini ya, yang di tempat lain sana banyak.
Oke, Ayah Bunda, silahkan bisa disambung kembali, ini cuma sedikit tambahan saja. Ya, Ustadz, ini ada pertanyaan masuk. Ya. Yang pertama dari SDIT Generasi Mulia, bagaimana cara melatih kesabaran anak pada usia belum dewasa? Sudah? Untuk sementara itu dulu. Ini ada beberapa yang masuk. Oh ya, baik. Langsung saya jawab singkat ya. Bagaimana melatih kesabaran anak yang belum dewasa, itu belum balik, mungkin masih kecil ya. Yuk coba kita amati anak-anak kita, ya Ayah Bunda, bisa dengan memberikan pekerjaan-pekerjaan ringan atau permainan ringan, ya. Atau mungkin tanggung jawab sederhana itu ya. Mungkin kita kasih apa ya istilahnya? Yang pas itu apa ya permainannya buat anak-anak itu ya? Mungkin puzzle atau mungkin menggambar, melukis. Nah ini biasanya terlihat dari anak-anak yang suka menggambar atau melukis, ya. Misalnya anak diminta melukis seperti objek ini, nah tolong dilukis ya, warnanya sama. Biasanya ada anak-anak yang sabar, ya, pelan-pelan dia ikuti, atau ada anak-anak yang pengennya cepet. Nah itu sudah tanda-tanda. Jadi kita sedikit melihat anak kita bagaimana tingkat kesabarannya, dan kita latih, kita beri pengertian pelan-pelan. Ya, kita latih anak-anak, kita berikan tanggung jawab, ya sebatas untuk melatih saja. Artinya itu untuk melihat sejauh mana tingkat kesabaran anak-anak kita. Oh, anakku ternyata ini itu, kita cari penyebabnya, ya. Jadi kita ini sebagai orang tua bukan hanya sebatas apa ya, sebagai problem solver, tetapi juga problem analyzer, ya. Bukan hanya mengatasi masalah, tetapi juga menganalisa masalah itu sendiri. Ya, kenapa sih anak-anak kita nggak sabar? Atau jangan-jangan dia lihat orang tuanya langsung yang suka marah-marah, ya, sehingga membuat anak-anak pun juga ikut, ya. Nah itu ya, jadi itu sambil juga kita doakan tentu ya, setiap hari kita doakan anak-anak kita berikan waktu untuk selalu berdoa setelah sholat atau mau tidur diusap-usap, ya. Nah, atau mungkin diberikan cerita-cerita yang menarik ya sebelum tidur, khususnya buat anak-anak yang kelas 1, kelas 2 yang tidurnya masih bareng orang tuanya, itu juga bagus. Kita cari cerita-cerita yang pas ya tentang tema-tema tentang kesabaran ya. Itu kan banyak sekali kisah-kisah Nabi, bagaimana Ismail ditinggal di sebuah gurun pasir, dia tetap sabar menerima, padahal waktu itu tidak ada HP, tidak ada motor, di padang tandus ya. Kita berikan cita-cita tentang kesabaran itu pada anak-anak itu. Jadi hanya tips-tips sederhana itu, tetapi kita lakukan istiqomah terus-menerus, walaupun hanya sedikit, sebentar-sebentar, tapi terus, tanpa bosan, tanpa lelah ya. Karena kita menyiapkan generasi itu bukan hanya untuk dunia, tapi akhirat. Di dunia dan akhirat. Itu saja dari Kak Andi, mungkin ada yang lain, monggo silakan. Ya, terima kasih untuk Ustadz Andi. Untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Susi. Assalamualaikum, saya ibu dari Mbak Naira, siswi kelas 1. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana cara mendorong anak untuk agar selalu mau melaksanakan sholat 5 waktu dan tepat waktu? Terima kasih. Baik, untuk sholat tepat waktu, ya Ayah Bunda, silakan nanti untuk yang masih kecil-kecil ya, kita tanamkan kedisiplinan ya, kita tanamkan apa namanya ya kedisiplinan itu tadi ya. Sebagai orang tua tentu juga akan memberi contoh ya. Saat waktu berkumandang Allahu Akbar, orang tua harus sudah benar-benar siap. Sekali lagi anak-anak itu akan merekam aktivitas orang tua ya. Bagaimanapun anak-anak adalah perekam yang ulung, mereka akan dengan sangat mudah mencontoh daripada mendengarkan kata-kata kita ya. Anak-anak akan lebih mudah meniru. Ini kalau kita bertemu langsung Anda akan praktekkan ya. Ternyata anak-anak itu lebih mudah meniru daripada mendengar. Maka saya lagi orang tua menjadi orang yang paling pertama ya untuk memberikan contoh yang terbaik buat anak-anak. Diajak anaknya sholat berjamaah ya.
bersama-sama menunaikan sholat, terus setiap hari seperti itu aja. Nanti kalau sudah sering dilakukan, automatically ya anak-anak akan dengan insya Allah akan terekam kuat ya, akan dengan sendirinya dia akan mencoba untuk tepat waktu, untuk istiqomah. Ingat ya, ayah bunda tidak ada kata lelah untuk mendidik, jadi harus istiqomah, benar-benar kita berikan waktu, kita berikan keteladanan. Itu kuncinya cuma itu aja sih sebenarnya. Sudah? Ya, terima kasih. Satu lagi Pak, ada pertanyaan masuk dari Ibu Lupiana. Bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada mata pelajaran yang kurang disukai anak kita? Ya, memang ini problem pendidikan ya. Jadi saya juga, anak saya itu tidak ada yang sekolah umum ya, tapi bukan berarti ini acuan, bukan ya. Itu artinya memang Kak Andi ini juga termasuk orang yang kadang melihat anak-anak itu kasihan gitu ya, harus dibebani oleh banyak mata pelajaran, sedangkan mereka usia-usia produktif mereka harusnya bisa, apalagi yang untuk usia bermain gitu ya, mungkin bermainnya masih belum cukup ya, biar ditutup kesike baru untuk itu. Nah ayah bunda, bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang kurang tertarik mungkin ya, kurang bersemangat buat pelajaran-pelajaran yang tertentu ya, matematika atau apa ya. Nah mungkin kita bisa menyuguhkan, menampilkan dengan metode-metode yang tepat buat anak kita. Jadi memang anak-anak itu kan spesial ya, setiap anak itu kan berbeda. Ada yang anak-anak kinestetik ya, anak-anak yang lebih cenderung mudah menerima dengan gerak-gerak. Ada anak-anak auditori yang mendengar ya, lebih mudah mendengar daripada melihat. Ada yang visual melihat. Nah, kita pelajari tentang anak kita sendiri. Anak kita itu sebenarnya ketertarikannya itu lebih ke mana gitu ya. Bisa jadi selama ini anak nggak suka itu karena kita tidak menyuguhkan atau menampilkan dengan cara yang pas dengan apa yang mereka inginkan. Ya, seandainya kita bisa pelajari, oh ternyata ini. Jadi kita evaluasinya jangan langsung ke anaknya. Kita evaluasinya ke diri kita. Seperti yang Kak Andi sampaikan di awal, tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang tidak mendapatkan guru dan metode yang tepat. Nah, contoh sederhana misalnya matematika. Kalau anak-anak kita lihatkan angka-angka, itu kan sangat membosankan. Jangan kan anak-anak orang dewasa pun akan bosan lihat angka-angka. Mungkin kita tampilkan dengan bentuk visual atau gambar yang menarik, ya. Nah, atau lain sebagainya lah, menyenangkan. Atau kita buat seperti cerita, itu bisa ada metodenya itu ya. Nah, jadi metode dengan bercerita, karena otak kita tuh ternyata lebih suka cerita ya daripada angka-angka itu. Nah, coba ayah bunda silahkan mencari metode yang tepat ya tentang pembelajaran ya untuk anak-anak kita. Itu saja sih metode ya. Sekali lagi itu metode. Siapa tahu anak-anak kita memang tidak tertarik karena kita memang menyuguhkannya kurang tepat ya, atau metode yang monoton, membosankan. Itu saja ya bunda ya, cari metode yang tepat, yang happy fun, yang menyenangkan. Atau mungkin kita memberi pelajaran di saat anak-anak itu kondisi apa namanya ya, kondisinya sedang sulit atau sedang mungkin anak sedang capek, ngantuk, kita kasih pelajaran yang susah. Nah itu nanti juga anak akan gitu ya. Nah itu juga penting sekali mencari waktu-waktu yang tepat ya. Ketika anak-anak fresh ya. Ketika mereka sedang happy, sedang senang gitu ya. Nah disitulah tempat kita untuk belajar pada anak. Nah, itu ya bunda. Ada yang lain bunda? Iya, sudah cukup Pak. Ya, oke. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang sudah masuk, mohon maaf belum bisa dijawab karena sesi Zoom-nya sudah mau selesai ya Bapak Ibu. Selanjutnya meminta untuk Ustadz Andi Wianto untuk mengakhiri dengan menutup doa. Oh iya. Baik, kita bersama-sama berdoa, bermohon pada Allah, mudah-mudahan doa kita menjadi doa yang mustajabah ya.
doa yang benar-benar Allah kabulkan ya di dunia wal akhirah. Kalau tidak di dunia, insya Allah di akhirat nanti menjadi doa yang dikabulkan insya Allah. Kita berdoa, kita mohon pada Allah, kita satukan hati pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabb penggenggam alam semesta. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Kalau ada salah, mohon maaf ya Bunda. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kami hanya bisa berharap semoga kelak generasi kita menjadi generasi yang solid, yang solihah ya, generasi yang bisa memberikan pencerahan, memberikan harapan buat kita semua. Bisa berbakti pada Allah, kepada orang tua. Ya. Kak Andi ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Andi yang telah memaparkan materinya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita menginjak pada acara yang ketujuh, yaitu lain-lain. Pada acara lain-lain ini akan digunakan untuk sesi foto. Mohon Bapak Ibu mengaktifkan kameranya, nanti akan kami screenshot dari sini. Boleh Bapak Ibu kalau mau dada-dada. Monggo segera diaktifkan. Monggo Bapak Ibu saling bersapa boleh.
Sampun Bapak Ibu, terima kasih nggih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah telah tiba di penghujung acara. Sebelum acara saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Andi yang telah memberikan pemaparan materi, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara sekolah orang tua pada siang hingga sore hari ini. Semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa juga tentunya saya dalam menghantarkan acara banyak kekurangan, kesalahan, dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah, dilanjut dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai